dan mereka memelintir, ya, memelintir apa namanya substansi hak asasi manusia. Ya, mereka kemudian bahkan mereka lebih jauh. Saya mengerti ini cara berpolitik mereka sudah berpolitik, ya, kita diskriminatif, ya, dengan kemudian memasukkan mereka lagi kembali, mengistimewakan mereka kembali ke dalam ini walaupun mereka tidak lulus. Itu yang namanya melanggar hak asasi manusia, gitu ya. Dan jangan KPK ini kemudian lembaga yang mulia, yang besar, yang terhormat ini kemudian disandera oleh sekelompok kecil orang, ya. Selamat sore Bung Hendardi. Selamat sore. Selamat sore pemirsa. Pada hari ini kita bertemu dengan Bung Hendardi, Ketua Setara Institut. Kita akan membahas sedikit, mendiskusikan dengan Bung Hendardi tentang perkembangan terakhir di KPK setelah 51 orang dipecat akhirnya sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan perintah Presiden. Bung Hendardi, para pemirsa ingin mengetahui mengapa sebelumnya ada masih yang membela 51 orang tersebut. Ya, terima kasih sebelumnya para pemirsa. Sebetulnya ini sejak bukan sampai sekarang ya, tapi bahkan sampai sekarang maksud saya, pembelaan terhadap 51 orang yang diberhentikan ini masih terus ada, ya. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang karena begini, mereka berhasil memposisikan diri sebagai seolah-olah victim, ya. Dan itu kemudian didukung oleh sebagian orang yang tidak terlalu paham sebetulnya. Dan sebetulnya kan mereka ini sendiri sudah dan berbagai elemen lain sudah mencoba menyelesaikannya melalui jalur hukum, prosedur hukum. Misalnya bahkan sejak undang-undang ini mau diundangkan, ya. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 mau diundangkan, itu sudah digugat oleh mereka, ya. Dan ketika kalah gugat, ya, itu kan artinya berlaku konsekuensi untuk undang-undang itu dilaksanakan. Dan ketika undang-undang itu dilaksanakan termasuk menjadikan pegawai KPK sebagai ASN, itu adalah perintah undang-undang. Dan itu mereka juga sempat menolak. Saya ingat betul ketika saya menjadi pansel KPK, ya, mereka bilang bahwa 800-an orang akan menolak untuk menjadi ASN dan sebagainya. Tapi ketika undang-undang itu berlaku dan ASN seleksi ASN itu dilakukan, itu mereka mengikuti juga. Namun ketika kemudian mereka kalah, ya, atau ada beberapa orang yang kemudian tidak tidak lulus tes, mereka menyalahkan materinya, menyalahkan toolsnya, ya. TWK itu di mana-mana diberlakukan, ya, yang untuk orang-orang yang ingin menjadi pegawai negeri dan untuk menjadi ASN maksud saya. Dan kemudian diberlakukan, dan itu baik kepada siapapun dan untuk instansi atau institusi manapun, gitu. Ya, nah itu, tapi ini kemudian seolah-olah bahwa mereka semacam dikorbankan untuk ini, ya, dari ini. Ya, kalau korban kita lihat dong faktanya, ya. Faktanya bahwa dari 1.357 peserta yang di KPK, ya, pegawai KPK yang dilakukan tes TWK, ini 1.349 yang kemudian ikut, yang 8 lagi tidak ikut. Lalu yang lulus itu 1.274, ya, dan yang tidak lulus hanya 75. Dari 75 itu kemudian
KPK bersama BKN dan Kementerian PAN mengikuti arahan Presiden itu menetapkan bahwa 51 kemudian diberhentikan dan 24 dilakukan pendidikan atau pembinaan ulang ya, dan kemudian nanti mereka bisa ada kesempatan juga untuk kemudian melakukan tes TWK kembali ya. Nah, jadi ini yang dipolitisasi. Ya, padahal TWK itu kan dimanapun ada, dan itu hanya alat gitu ya, hanya alat, hanya tools, dan hanya instrumen ya. Dia tidak dan kemudian saya kira tidak pas ya kalau cuma 51 orang yang ini kemudian mereka menyalahkan kemudian alatnya, toolsnya, keseluruhannya, sistemnya, dan juga menyalahkan orang gitu ya, menyalahkan orang. Ini saya kira yang tidak pas. Nah, apa yang menjadi sebetulnya tidak keputusan yang dilakukan oleh KPK, Menteri PAN, dan kemudian BKN ini menurut saya sudah sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Presiden ya, Presiden Jokowi, bahwa mereka pertama ya tentu saja bahwa yang tidak mungkin tidak mungkin dilanjutkan sebagai ASN karena yang tidak lulus itu adalah soal itu ya memang tidak bisa ya. Namun yang bisa dilakukan pembinaan kemudian dilakukan pembinaan. Tapi yang kepada yang tidak lulus atau dan kemudian akan diberhentikan, itu pun kan tidak serta-merta memang diberhentikan. Mereka baru diberhentikan nanti pada tanggal 1 November akan datang. Dan kemudian diberhentikan pada tanggal 1 November dan harus dipenuhi hak-haknya. Itulah menurut saya pengertian atau dari dimensi apa yang disampaikan oleh Presiden gitu. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi ya, dan kepada 24 orang itu nanti memperoleh kesempatan yang untuk memperbaiki atau untuk ini ya, mereka tentu akan harus tes lagi. Nah, tadi apa yang Bung katakan, pembelaan terhadap mereka ini dilakukan adalah lebih pada upaya-upaya untuk mempengaruhi ya sebagian orang bukan lagi dengan hukum. Hukum mereka udah kalah kok ya, kalah. Jadi mereka melakukan dengan narasi-narasi politik ke publik ya, yang narasi-narasi publik yang menyesatkan ya, termasuk ke LSM, ke Komnas HAM mereka bawa, dan mereka memelintir substansi hak asasi manusia ya. Mereka kemudian bahkan mereka lebih jauh, saya mengerti ini cara berpolitik mereka, sudah berpolitik ya, cara mereka tidak ada angin, tidak ada hujan, mereka salahkan seolah-olah Firly sendiri Pak Firly sendiri yang mengambil keputusan-keputusan ya, padahal di KPK itu tidak pernah ada ceritanya bahwa seorang ketua kemudian bisa memutuskan sendiri. Semua dilakukan secara kolektif, kolegial di ininya. Jadi ini adalah upaya untuk memang begini, meletakkan musuh satu orang supaya mereka terus ada isu terhadap itu. Tapi isu ini sebenarnya konyol menurut saya ya, kalau menyalahkan Pak Firly ya, dan terbukti komisioner yang lain bahkan Dewan Pengawas juga membantah berbagai tuduhan-tuduhan mereka yang tidak berdasar ya. Mereka mencoba main politik ya, dan mereka ini kan sebetulnya begini, apa sih kurang fairnya ya, mereka semua 1.300-an sekian sudah sesuai perintah undang-undang ini, mereka sudah diberi akses dan kesempatan yang sama untuk mengikuti suatu tes ASN ya, dan itu tidak dilakukan di KPK saja, di berbagai institusi dilakukan. Nah, dan ini melibatkan dilakukan oleh BKN, satu vendor yang bekerja sama dengan KPK dan dengan beberapa instansi yang profesional lainnya, dan yang terlibat di dalam suatu proses seleksi ini, dan keputusan yang diambil juga dilakukan secara transparan ya kan, transparan dan akuntabel menurut saya.
Jadi apa yang mau dipermasalahkan dari ini kalau kemudian sebagian kecil kemudian tidak lolos ya. TWK ini hanya apa? Hanya alat ya, hanya satu proses untuk kelulusan untuk mutasi, untuk kenaikan itu biasa di dalam ini contohnya TWK adalah salah satu alat saja ya, tapi namanya kita menduduki suatu jabatan, proses kelulusan proses mutasi, kenaikan biasa dan itu biasa saja dilakukan di mana-mana gitu ya, di berbagai tempat, di berbagai instansi ya, dan itu bukan sesuatu yang aneh-aneh, apalagi disebut sebagai ini untuk menyingkirkan sebagian orang. Nah, itu saya kira terlalu berlebih-lebihan. Kira-kira mereka ini kepentingannya apa, Bung? Sehingga mereka ngotot sekali dari awal waktu Undang-Undang KPK direvisi sampai sekarang ini mereka ngotot seperti itu. Kira-kira kepentingannya apa? Ada dugaan soal satu kelompok yang menjurus ke anti Pancasila atau berbau-bau anti Pancasila. Kira-kira ya, apa benar demikian? Ya, saya kira begini, pasti ada kepentingan tertentu di situ ya. Saya tidak bisa persis menyatakan apa, tapi ada kepentingan tertentu di situ pasti dari mereka-mereka ini. Dan karena itu mereka sekalipun secara yuridis mereka lakukan suatu proses, mereka kalah, mereka tetap melakukan perlawanan dengan narasi-narasi politik ya, dan juga menyatakan bahwa ini sebagai semacam pelanggaran HAM atau apa. Saya kira mereka bukan saja keliru, mereka memelintir apa yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Dan saya kira juga kalau ini dikategori melanggar hak asasi manusia, itu keliru besar ya, yang justru jika dalam kita diskriminatif ya, dengan kemudian memasukkan mereka lagi kembali, mengistimewakan mereka kembali ke dalam ini walaupun mereka tidak lulus, itu yang namanya melanggar hak asasi manusia gitu ya. Dan yang mungkin ada adalah kemudian kalau pelanggaran HAM nggak ada aspeknya di sini. Yang ada itu adalah kemungkinan pelanggaran hukum. Kalau misalnya orang lulus kemudian dijadikan tidak lulus, gitu ininya. Nah, berkait sedikit dengan itu, saya ingin menggambarkan begini. Kalau mereka katakan bahwa, dan mereka buat juga kan pemberitaan di mana-mana bahwa seolah-olah mereka pertanyaan-pertanyaan di dalam TWK itu atau ini itu tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya dengan ini. Nah, saya ingin menjelaskan begini ya, itu mereka kan mengangkat hal ini bahwa setiap orang yang dites itu dari 1000 sekian orang tentu berbeda-beda ya, pertanyaannya ada standar yang sama tentu saja, ada pokok yang sama, tetapi pengembangannya bisa berbeda-beda. Kalau Anda ditanya misalnya, gimana sih pandangan Anda tentang ormas-ormas radikal ini misalnya ini, ya kan? Nah, Anda menjawab apa, tentu saja itu akan ditanya lebih lanjut, begitu ininya. Jadi itu pengembangan. Mereka tahu semua itu, mereka kan sebagian besar penyidik. Penyidik kan begitu, mengembangkan pertanyaan ke para tersangka atau saksi korupsi juga begitu, melakukan pengembangan. Itu soal pengembangan. Jadi bukan itu kemudian dibesar-besarkan seolah ada pertanyaan itu tidak seragam, tidak semua ditanya begitu. Tidak mungkin misalnya yang beragama di luar Islam ditanyakan tentang hal yang Islam gitu. Jadi mereka mencoba gebiah uyah seolah semua seragam. Itu jelas tidak ada. Kan tadi bahwa ini justru pelanggaran HAM kalau orang yang kemudian tidak dilulus hanya 5,4% ya harus kemudian diluluskan. Dan saya tanya gimana hak kemudian orang yang lain yang lulus gitu. Nah, ini pasti yang di atas 90% itu justru diskriminatif. Itu hak asasi manusianya ada di situ ya. Dan sangat aneh kalau satu lembaga, apalagi lembaga
penanganan korupsi semacam KPK ini kemudian tidak bisa ada mutasi, tidak bisa ada rotasi atau peralihan jabatan atau seleksi terhadap itu malah aneh menurut saya. Justru ini harus ketat seleksi-seleksi semacam itu di lembaga semacam itu. Presiden saja bisa diganti setiap 5 tahun sekali ya. Masa mereka nggak bisa dirotasi atau diganti? Ya. Ya. Oke. Jadi menurut Bung, mengapa masyarakat perlu mendukung pemecatan tersebut? Ya itu tadi saya kira pertama bahwa ini supaya yang pertama adalah begini. Pertama dari segi normatif saja ya. Soal ketidaklulusan seseorang itu di dalam suatu proses tes atau proses seleksi itu hal biasa, lumrah gitu ya. Dan bisa terjadi pada siapapun dan bahkan anak presiden sekalipun tidak lulus TWK ini. Ya kan? Anak Pak Jokowi sendiri tidak lulus ini. Jadi itu bisa terjadi pada siapapun. Apalagi ini 5,4% dari dari pegawai KPK yang 100%. Ya. Jadi saya kira itu soal biasa. Itu dari segi normatifnya. Dari segi kedua, memang tes wawasan kebangsaan ini tentu saja banyak kekurangan-kekurangan, ya. Tapi ini saya ingatkan, ini dilakukan pada instansi manapun, pada siapapun yang akan menjadi pegawai menjadi ASN, ya, atau yang akan menjadi ASN, ya. Nah, KPK ini kan baru karena undang-undangnya baru, memang kemudian diberlakukan ASN itu. Jadi TWK ini tentu banyak kritik, banyak perbaikan harus diberikan, ya. Namun saya kira dari segi materi dan segi mungkin pertanyaan-pertanyaan diatur kemudian, tapi tidak dipolitisasi, ya. Menurut saya itu perlu diperbaiki tentu saja tahap ke tahap untuk mencapai sesuatu yang ini kan bukan litsus atau seperti dulu, ya. Nah, saya hanya ingin menyatakan bahwa dengan bukti 1000 sekian orang lulus itu, bahwa sebagian pegawai KPK itu memang bagus-bagus. Iya kan begitu. Ya, kalau cuma ini kenapa kita jadi bermasalah ke situ. Nah, dari segi substansi tadi saya katakan bahwa, dan kedua bisa jadi memang tim yang melakukan tes ini yang dilakukan secara profesional oleh vendor dan beberapa organisasi yang profesional itu memang menemukan hal-hal yang memang tidak patut bagi tidak patut untuk bagi pegawai untuk kemudian dia bekerja di KPK untuk lembaga semacam ini tidak cocok. Ya, mungkin bisa saja dia cocok kerja di mana tetapi tidak di KPK gitu. Kalau menurut Bung sendiri, selama Firly memimpin KPK, apakah cukup berhasil atau bagaimana menurut Bung? Saya kira sebetulnya begini ya, ini sebetulnya dengan saya tidak di dalam posisi menilai atau membela Firly, ya, tidak ada urusan dengan itu. Tetapi saya ingin katakan bahwa dengan sebelumnya memang ada keraguan kan semacam itu kepada kepemimpinan dia, ya. Dan ingat, kepemimpinan bukan Pak Firly aja, tapi kolektif kolegial dengan 4 pimpinan lainnya, ya. Dan mereka setidak-tidaknya kan tapi belakangan mereka debut mereka itu cukup bisa dianggap signifikan bagi pemberantasan korupsi. Tidak kurang 2 menteri itu kena, ya. Belum lagi kepala-kepala daerah dan sebagainya itu beberapa juga di ini. Jadi itu tidak kurang dengan tidak kurang dari pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya gitu. Jadi saya kira itulah cara kita menilai. Namun orang sering juga mengatakan ini kan karena ada novel gitu, ya. Itu gimana? Saya kira itu kekeliruan besar itu, ya. Kita tidak bisa mengkultus individukan seseorang, ya, seolah-olah dia KPK lembaga, iya, KPK lembaga sebesar itu hanya orang ini atau kelompoknya yang bekerja, ya. Itu ada pengambil keputusan di atasnya, ya, dan itu akan macet kalau pengambil keputusannya juga tidak
sebuah Mendukung. penyelidikan dan penyidikan itu akan macet kalau tidak mendukung dan tidak memutuskan untuk itu. Ya, bukan dia pemutusnya. Nah, karena itu kalau kita seolah-olah dibius, seolah-olah tanpa novel ini KPK akan jeblok gitu ya. Bahkan KPK akan mati, lumpuh. KPK akan lumpuh gitu ya. Saya kira ini simplifikasi ya dan mimpi saya kira ya. Karena seperti saya katakan kepemimpinan ini kolektif kolegial dan kita lihat aja bagaimana Pak Firly dan kawan-kawan nanti setelah misalnya katakanlah novel termasuk yang 51 dan beberapa orang itu termasuk 51 ini apa benar nggak bisa jalan KPK ini. Saya kira itu simplifikasi dan mengkultus individukan seseorang. Ya. Kalau menurut Bung Hendardi sendiri, untuk ke depan ini apa saja menjadi tugas KPK, kasus-kasus apa saja yang perlu segera diungkap oleh KPK yang dipimpin oleh Pak Firly? Masih banyak pekerjaan rumah KPK yang ini ya. Kalau saya nggak mengikuti satu persatu tentu kasus, tetapi kan dari media, dari publik ya kita lihat bahwa berbagai kasus yang masih menjadi pekerjaan rumah atau seperti tersendat ya penyelesaiannya ini harus segera diselesaikan ya. Misalnya kasus RJ Lino ya juga tidak cukup baik untuk mengambangkan seseorang menjadi TSK begitu lama tanpa suatu penyelesaian lebih lanjut gitu kan. Itu juga menyangkut bukan saja kepastian hukum tapi juga hak asasinya si tersangka gitu loh. Jadi ini semacam kasus ini mesti diselesaikan secara cepat. Juga kasus-kasus lama yang mungkin pada periode ini mungkin bisa dibuka kembali atau bukan dibuka kembali tapi dilanjutkan dengan lebih konkret ya, misalnya kasus Senturi atau IKTP atau beberapa kasus-kasus yang lain gitu ya. Jadi saya kira itu bisa Lanjutkan ya. Kira-kira Bung, dari pelajaran dari kasus kontroversi novel versus KPK kemarin, ini pelajaran apa yang bisa dipetik oleh kita? Karena masyarakat melihat bagaimana satu orang atau sekelompok kecil orang itu bisa menyandra sebuah institusi negara yang super body seperti KPK. Bagaimana dan institusi-institusi lainnya kalau ini terjadi? Gimana? Ya saya kira begini, TWK adalah salah satu instrumen ya untuk menseleksi ya satu pegawai atau pekerja di situ yang di KPK terutama sebagai institusi yang penting ya. Karena kalau komisionernya itu jelas dipilih oleh panitia seleksi yang diangkat oleh presiden ya, diangkat oleh presiden dan panitia seleksi itu bekerja untuk menseleksi mereka ya. Jadi artinya mereka sudah cukup diuji di situ ya untuk komisioner di situ. Nah, tapi untuk pekerja juga mesti ada tentu ini seleksi. Nah, TWK adalah salah satu alat. Bahwa dia masih kurang baik atau kurang ini ya tentu harus diperbaiki. Sekali lagi saya ingin katakan seperti saya katakan ketika saya panitia seleksi, ketika saya mengundang LSM terus ormas-ormas dan lain-lain itu ya, coba kalian usulkan orang-orang yang terbaik untuk lembaga yang baik ini ya. Kita tidak bisa menjadikan lembaga ini baik kalau tidak ada orang-orang yang terbaik. Tapi kan kenyataannya mereka-mereka yang protes-protes ini kan ngusulkan orang enggak, tapi ada orang maju ribut sendiri, ya kan? Ini dulu waktu ini. Nah, sekarang ini kita itu salah satu ya bahwa TWK atau jenis-jenis seleksi lain itu tetap diperlukan. Ya tentu saja seleksi sehingga tidak memberikan juga ruang atau kesempatan berkelompoknya ya, kelompok-kelompok tertentu yang punya katakanlah kepentingan atau ideologi tertentu kecuali pemberantasan korupsi gitu. Itu yang pertama. Dan kemudian juga seperti yang dikatakan tadi benar juga bahwa jangan KPK ini kemudian lembaga yang mulia, yang besar
yang terhormat ini kemudian disandera oleh sekelompok kecil orang, ya. Itu mesti, karena itu selain proses seleksi juga mesti ada kepedulian kita bersama dari publik, ya, dari masyarakat umum, dan juga dari pemerintahan tentu, dan DPR yang memilih mereka, yang mengangkat ini mereka. Ini untuk terus memberikan semacam pengawasan terhadap lembaga KPK ini. Kira-kira kalau menurut Bung Hendardi, lembaga-lembaga mana saja yang prioritas harus dibersihkan seperti di KPK ini? Saya kira banyak tentu, ya, banyak. Tetapi saya kira lembaga, terutama kaitan-kaitan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelayanan Masyarakat. publik, ya, pelayanan publik, dan juga dengan penegakan hukum kepada publik, itu menjadi prioritas juga KPK. Jadi pengertian KPK mensupervisi misalnya kejaksaan dan kepolisian di dalam kasus korupsi juga termasuk, saya kira, menjadi supervisi atau juga ikut membantu, mengawasi dan membersihkan lembaga-lembaga penegak hukum itu dari praktek-praktek korupsi yang mungkin juga mereka lakukan. Jadi saya kira selain lembaga-lembaga pelayanan publik, itu juga lembaga-lembaga penegakan hukum itu menjadi prioritas atau KPK. Baik Bung, terakhir mungkin Bung Hendardi punya himbauan tertentu agar KPK bisa segera kembali jalan memberantas korupsi. Ya, saya kira persoalan sekarang 51 ya, 51 orang ini sudahlah selesai saja, ya. Ini tidak perlu menjadi kontroversi yang berkepanjangan, ya, dan tidak harus mengkultus individukan orang, ya kan, karena penyelidik atau penyidik KPK atau pekerja di KPK ini bukan pengen jadi artis, ya, tetapi mereka justru harus bekerja secara silent dan ini untuk mencoba memberantas korupsi. Nanti ketika bahwa kasusnya jalan dan kemudian sudah ditetapkan tersangkanya dan sebagainya, ada kewenangan dari pimpinan untuk mempertanggungjawabkan itu ke publik dan ke parlemen dan sebagainya. Tetapi tidak harus menjadi pahlawan sendiri, ya, dan tidak ada pahlawan di KPK karena kerjanya adalah kerja kolektif, kolegial, ya, dan saya kira kontroversi ini sebaiknya kita akhiri saja, ya, dan memberikan kesempatan pada pimpinan KPK seperti tuntutan publik dan tuntutan Bung sekalian, bahwa KPK ini harus bekerja lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan lebih berani lagi di dalam memberantas korupsi, ya, untuk terutama terhadap pejabat-pejabat negara. Terima kasih Bung Hendardi untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih pemirsa karena sudah menonton acara kami. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Terima kasih. Yuk.